Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Di kesempatan kali ini Tips Otomotif Channel akan berbagi tentang hal-hal kebiasaan yang salah saat kita menggunakan mobil, yang itu sia-sia, bahkan bisa membuat boros, hanya membuang-buang bahan bakar saja ya. Karena hal-hal itu nanti itu tidak berguna bagi mobil, khususnya untuk mobil yang sudah modern, yang sudah injeksi, mobil yang 2005 ke atas ya, yang sudah menggunakan injeksi, yang mobil yang mesinnya sudah berteknologi modern, seperti contohnya pada all new Avanza ini sudah menggunakan VVT-i ya teman-teman. Oke, langsung saja, hal-hal apa saja itu yang sudah tidak relevan lagi, kebiasaan salah para pengguna mobil saat menggunakan mobil. Langsung saja simak videonya berikut ini, tapi sebelumnya seperti biasa mohon didukung terus Tips Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe Tips Otomotif Channel. Hal apa saja itu kebiasaan salah saat mengendarai mobil? Yang pertama yaitu memanaskan mobil dalam waktu yang lama. Nah, ketika teman-teman ingin menggunakan mobil, sesudah start seperti ini, ketika idle RPM itu sudah idle langsam di bawah 1000, ini normal ya, teman-teman bisa langsung saja menggunakan mobil itu untuk jalan ya, untuk ke bepergian ya. Tidak perlu teman-teman memanaskan sampai 1 menit atau 2 menit, bahkan sampai 10 menit sampai mesin panas baru kita jalankan mobil. Nah, itu sudah tidak relevan lagi ya teman-teman, karena mobil ini sudah berteknologi VVT-i atau injeksi ya. Jadi ketika kita nyalakan mobil, otomatis bahan bakar akan langsung naik ke atas oleh fuel pump. Dan jangan takut, karena ketika mesin sudah nyala ini, otomatis pompa oli sudah melumasi ke dalam seluruh mesin, jadi aman ya teman-teman, tidak butuh waktu lama ya. Itu yang pertama, tidak perlu memanaskan mobil lama-lama sebelum menggunakan mobil, dan tidak perlu menunggu jika indikator temperatur mesin yang masih menggunakan jarum itu kita tunggu sampai mesin di suhu di tengah-tengah, itu tidak perlu ya. Ketika RPM sudah idle di bawah 1000, kita langsung bisa cus jalan ya teman-teman. Itu aman dan efektif, tidak boros teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ketika teman-teman sudah selesai menggunakan mobil dan mematikan mobil seperti ini, teman-teman tidak perlu membuka kap mesin ketika mesin panas untuk mendinginkannya. Nah, jadi setelah bepergian mesin panas, kita buka mesinnya seperti ini, itu tujuannya agar mesin cepat dingin. Itu tidak perlu lagi dan justru salah, karena itu sangat berbahaya ya. Yang pertama, ketika kita tinggal kondisi mesin terbuka seperti ini, hewan atau kucing misalnya bisa masuk ke dalam mesin. Itu yang berbahaya, bisa merusak mesin, bisa membahayakan kucing itu sendiri. Lalu kemudian ketika kita mesin panas, kemudian kita buka kap mesin seperti ini, memang mesin lebih dingin, tapi justru itu akan merusak mesin ya. Biarkan mesin dingin secara natural ya, karena mesin itu sudah disetting sedemikian rupa lebih awet dengan kondisi tertutup. Itu yang kedua ya, tidak perlu membuka kap mesin setelah mobil digunakan untuk mendinginkan mesin. Kemudian yang ketiga ya, ini masih sering
dilakukan pada para pengguna mobil ya, itu tidak perlu lagi, yaitu mengangkat wiper seperti ini ketika mobil tidak digunakan ya. Ketika diparkir seperti ini, wiper diangkat. Mungkin maksudnya agar wiper ini awet, tidak cepat rusak karena tertekan di kaca seperti ini. Nah, justru hal ini akan membuat cepat rusak pada per atau pegas ini ya. Ini akan cepat lebih lemah. Dan kalau ini yang rusak, ini justru lebih mahal ya teman-teman. Teman-teman cukup jika wiper ini setahun sekali atau 2 tahun sekali, cukup diganti wipernya saja, ini karetnya. Ini lebih murah, paling 100.000 udah dapat sepasang ya, daripada teman-teman mengganti gagang besi ini dan pernya ini. Ini akan lebih murah, di atas 300.000 teman-teman. Jadi jangan lakukan mengangkat wiper seperti ini saat mobil terparkir. Lalu yang berikutnya, yang keempat, yaitu kesalahan yang keempat, yaitu cara memutar setir. Ketika kita ada dalam perjalanan, ketika kita ingin berbelok, cara memutar setir yang salah yaitu yang seperti ini. Nah, ini masih sering banyak digunakan para pengendara mobil. Nah, ini sudah tidak bagus lagi ya, tidak relevan lagi, karena mobil sekarang sudah power steering. Nah, untuk mobil yang belum power steering, dengan cara seperti ini maksudnya akan lebih enteng dan lebih kuat ketika kita ingin berbelok atau memutar setir seperti ini. Tapi sekali lagi, cara seperti ini sudah tidak relevan kalau mobil sudah menggunakan power steering, karena setir sudah enteng. Selain itu juga sangat berbahaya. Ketika teman-teman cara memutar setir dengan menekuk tangan seperti ini, dengan cara yang lama, ini sangat berbahaya ketika mobil teman-teman sudah menggunakan airbag. Ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan atau kecelakaan, airbag mengembang, ketika tangan kita melintang di atas airbag, ini tangan kita bisa terluka, bahkan patah, terkena luncuran atau keluarnya airbag dari airbagnya itu ketika terjadi kecelakaan. Jadi jangan lagi dibiasakan memutar setir seperti ini. Putar setir dengan cara yang benar ya, agar aman, kita tidak celaka. Kemudian kesalahan yang kelima, yaitu saat kita berkendara di jalan, ketika kita jalan pelan-pelan tapi posisi kita ada di tengah jalan ya. Ketika kita pelan di kecepatan 50 atau 60 ke bawah, sebaiknya kita jalan di tepi. Maksudnya ketika kita jalan pelan menggunakan lajur di tengah, itu sangat mengganggu bagi pengendara jalan lain yang ada di belakang kita. Tentunya akan menimbulkan kemacetan dan bisa memicu pengendara di belakang kita untuk menyalip dari sisi sebelah kiri. Itu sangat berbahaya. Jadi ketika kita pelan 50 km ke bawah, sebaiknya kita menepi, kita gunakan lajur kiri agar pengendara mobil yang ada di belakang kita bisa mendahului kita dengan aman dan nyaman. Kemudian yang berikutnya, yaitu menyalakan hazard. Ketika misal kita sudah berkendara di jalan, mobil berjalan, kita nyalakan hazard seperti ini, tujuan kita agar mobil di belakang tahu bahwa kita ingin pelan-pelan seperti itu. Misalnya dalam kondisi hujan, ini justru salah ya. Hazard hanya digunakan ketika mobil kita seperti mogok atau parkir di tepi jalan ya, di bahu jalan, di pinggir jalan. Kita sudah meninggikan mobil benar-benar berhenti, baru kita nyalakan hazard ya. Jangan gunakan hazard ketika kita kondisi mobil berjalan, kita ada di jalan, karena itu justru membahayakan pengendara mobil yang lain. Ini akan membingungkan bagi pengguna jalan di belakang kita. Bayangkan kita yang ada di belakang orang yang berkendara dengan menyalakan hazard.
Kita tidak tahu orang itu yang di depan itu menyalakan hazard itu maunya apa, mau pelan, tiba-tiba kalau dia belok ke kiri, kita ambil ke kiri, mau mendahului dari kiri, itu sangat berbahaya. Maka gunakan hazard hanya pada saat kita parkir, berhenti, kondisi berhenti di tepi jalan ya. Lalu yang terakhir yaitu hal-hal salah yang masih sering dilakukan, yang sudah tidak relevan lagi untuk mobil yang berteknologi modern seperti saat ini, yaitu cara mematikan mesin dengan cara digas ya. Nah, sebelum mematikan dengan cara digas seperti ini. Nah, cara ini sekali lagi hanya untuk mobil zaman dulu yang masih karburator. Mungkin waktu itu maksudnya agar nanti ketika di starter itu bensin sudah naik sehingga mobil mudah nyala. Tapi untuk mobil yang sudah berteknologi injeksi seperti ini, ketika kita nyalakan mesin nanti, otomatis fuel pump akan menaikkan bahan bakar. Jadi jangan takut nanti susah di starter karena bahan bakarnya telat. Ya, ini sekali lagi ini sudah teknologi masa kini ya. Jadi tidak relevan lagi, sudah injeksi, tidak karburator lagi. Jadi cara mematikan mobil dengan cara mengegas RPM tinggi dulu itu justru akan cepat merusak mobil, teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi beberapa hal kebiasaan buruk pengguna mobil ya yang sudah tidak relevan lagi dengan mobil yang berteknologi saat ini, seperti yang sudah injeksi seperti Avanza, Xenia yang sudah VVT-i atau dual VVT-i. Oke, itu tadi hal-hal yang salah ya, yang sebaiknya jangan dilakukan ya teman-teman, baik di jalan atau saat mengendarai mobil. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa untuk didukung terus Tips Otomotif dengan cara di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.